Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan melakukan wawancara dengan seorang beliau yang bisa dibilang cukup bijaksana, salah satu guru dari SMA Negeri 5 Depok. Langsung saja kita tanyakan kepada sang yang kita wawancarai. Ya, tidak lain tidak bukan beliau adalah Pak Wahidil Kohar. Jadi kita izin dulu ya Pak, sedikit Pak, kita ada tugas buat wawancara nanya-nanya dikit tentang Bapak. Jadi tugas P5 ini kita nih nanya tentang ekspektasi sama realita Pak. Nah, kebetulan saya pengen nanya-nanya sama Bapak karena menurut saya Bapak tuh orang yang bisa dibilang cukup bijaksana, cukup Menginspirasi. kita bisa belajar loh ya. Menginspirasi ya. Menginspirasi dari Inspirasi pengalaman Bapak, yang sudah Bapak lewati banyak banget. Menurut Bapak nih, Bapak pasti pernah punya ekspektasi banyak ya. Saya pengen nanya sebenarnya ekspektasi Bapak ini apakah berhasil sesuai ekspektasi Bapak atau ternyata berbeda dengan realita Bapak? Silakan. Berbeda antara ekspektasi dan realita. Berapa tuh kira-kira? Mungkin karena banyak faktor. Satu, saya nggak bisa mencapai tujuan saya atau apa yang saya inginkan atau saya cita-citakan. Jadi agak sedikit berbeda. Dimana pikiran saya cuma sederhana, di hari tua saya nanti atau cita-cita saya nggak pengen kerja ikut orang atau nggak pengen kerja diatur orang. Jadi saya bisa bangun pagi, ngasih makan ayam, mandiin tutut, jam 9 saya punya warung, misal warung beras, saya ke warung, setengah 4 saya pulang, ngasih makan tutut. Hidup sederhana tapi cukup, bisa buat makan, bisa buat pelayanan, tapi ternyata saya harus berangkat pagi Berarti ekspektasi Bapak adalah menjadi bos sebenarnya atau berwirausaha. Nah, ketika hal tersebut nggak sesuai menjadi ekspektasi Bapak, bagaimana cara Bapak menghadapi realita yang ternyata nggak sesuai ekspektasi Bapak? Awalnya saya pikir saya adalah orang yang ambisius dan saya harus bikin cita-cita saya atau apa yang saya mau. Tapi ketika saya coba rencana A itu gagal, saya coba rencana B itu gagal, dan akhirnya saya coba pasrah karena apapun yang terjadi di hari ini besok atau lusa ini sudah dituliskan atau ditakdirkan. Jadi daripada saya stres, saya ikutin alurnya. Asik. Boleh, Pak. Kira-kira nih untuk usia kita muda yang masih sekarang nih Pak, pasti kan kita juga punya ekspektasi yang tinggi-tinggi lah ya. Entah nanti mau jadi apa, mungkin jadi wirausaha juga seperti Bapak. Dan kita juga belum tahu realitanya gimana nih. Kira-kira ada tips nggak Pak buat kita sebagai pelajar? Sebagai tips, saran saya coba ikutin alur kehidupan aja atau hidup kita. Hidup itu dinamis, seandainya berjalan kita berjalan, seandainya harus berhenti kita berhenti. Atau coba untuk jadi air. Ketika kita nanti ketemu batu besar, kita harus bisa memilih dulu supaya kita bisa melewati itu. Karena kalau kita paksain, kita juga yang kalah dan kita yang stres. Di zaman sekarang banyak orang stres karena nggak bisa mencapai tujuan hidupnya. Nah, saya sangat setuju. Oke, terima kasih Pak Kohar, terima kasih banyak Pak, sangat menginspirasi dan cukup bisa banyak yang kita pelajari ya. Iya. Dari kami mungkin sampai sini saja dulu ya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Kohar, maaf mengganggu waktunya ya Pak. Makasih, Bapak. Terima kasih. Iya.